Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang akuntansi Islam. Kami beranggotakan yang pertama Hanifah Nur Sopyandani dengan NIM 195221323. Yang kedua ada Norma Nurul Ihsani dengan NIM 195221325. Yang ketiga ada Nita Purnamasari dengan NIM 195221332. Yang terakhir ada Artin Anggistarini dengan NIM 195221360. Berikut presentasi dari kelompok kami. Dwi Suwitnyo dalam bukunya Ensiklopedia Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi menetapkan ayat di atas sebagai ayat pertama di bawah judul akuntansi. Beberapa penulis lainnya seperti Iwan Triwono, Syafi'i Antonio, Adiwarman Akarim, dan lainnya juga berpendapat sama. Husain Syahadah dan Mardani memiliki pendapat yang berbeda. Sebelum menafsirkan ayat di atas, terlebih dahulu penulis akan menelusuri pengertian akuntansi Islam. Dapat mewakili pengertian akuntansi adalah husabah, hisab, hasibah, musahabah, dan hisaban. Khusus kata hasabah, bentuknya termasuk kata kerja yang menunjukkan adanya interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti dalam kalimat menghitung semua amal untuk dibalas sesuai dengan amalannya tersebut. Kata musahabah secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan. Pada perkembangannya, terbentuklah ilmu hisab sebagai cikal bakal ilmu matematika dan kadang-kadang juga disebut dengan ilmu bilangan, yaitu ilmu yang membahas tentang cara menentukan plus dan minusnya suatu bilangan. Selanjutnya, buku-buku akuntansi Islam awal tampaknya menggunakan kata muhasabah. Husain Syahadah menuliskan beberapa judul kitab sebagai berikut. Yang pertama, Muhasabah Az-Zakah Mafhuman. Yang kedua, Wanizhaman Watattabikhan. Yang ketiga, Muhasabah Zakatul Fitri. Yang keempat, At-Tawjih Al-Islami Al-Muhasabah Bainal Al-Fikri wa At-Tatabihi. Yang kelima, Usuhul Musahabah At-Takhalif fi Al-Fikri Al-Islam. Yang keenam, Usuhul Musahabah Al-Syarihah fi Al-Fikri Al-Salmi. Syahadah menuliskan bahwa kata muhasabah mempunyai dua pengertian pokok. Yang pertama, musahabah dengan arti musa'alah atau perhitungan, dan munaqashah atau perdebatan. Kedua, muhasabah dengan arti pembukaan atau pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada awal munculnya Islam. Sebenarnya, kata hisab tidak hanya ditemukan di dalam Al-Quran. Beberapa hadis Nabi yang menggunakan kata hisab adalah sabda Nabi SAW yang menyatakan yang pertama dihisab di hari kiamat nanti ialah sholat. Maka jika sholat itu dikerjakan dengan benar, benarlah semua perbuatannya. Tetapi jika sholat itu rusak, rusaklah semua perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menggunakan kata awalu mayuhasibu. Maka hisab pada ayat ini adalah menghitung atau mengevaluasi. Husain Syahadah di dalam bukunya
Pokok-pokok akuntansi Islam juga mengutip beberapa perkataan sahabat. Misalnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari di mana semua amalan perbuatan akan dibeberkan." Kembali kepada penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 tadi. Kata dain berasal dari kata dana yadinu, yang berarti memberikan atau meminjamkan kepada seseorang uang yang harus dikembalikan atau dibayarkan kembali dalam waktu tertentu yang telah disepakati bersama antara yang meminjamkan dengan yang meminjam. Makna asal dari kata ad-dain adalah ganti yang diakhirkan atau ditunda. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang menerangkan keutamaan sedekah, menafkahkan harta di jalan Allah yang timbul dari hati sanubari, semata-mata karena Allah, dan dilandasi kasih sayang sesama manusia. Selanjutnya, Allah melarang melakukan riba dan menerangkan keburukannya, karena riba itu semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengindahkan kesulitan dan kesukaran orang lain. Pada ayat ini pula, Allah menerangkan ketentuan atau pokok-pokok muamalah yang didasarkan pada keadilan dan kerelaan masing-masing pihak, sehingga menghilangkan keraguan-raguan dan sebagainya. Syahid Qutb mengatakan kandungan ayat ini berkenaan dengan hukum-hukum khusus mengenai hutang piutang, perdagangan, dan gadai ini adalah untuk melengkapi hukum-hukum di muka yang berkenaan dengan sedekah dan riba. Dengan tegas, YouTube mengatakan bahwa perintah menulis adalah fardu yang berdasarkan nas dan ditujukan pada pihak ketiga. Dengan kata lain, orang yang menuliskan hutang piutang itu sebagai sekretaris hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi adalah akan lebih berhati-hati. Penulis ini diperintahkan menuliskannya dengan adil atau benar, tidak boleh condong kepada salah satu pihak, dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan sesuatu dalam teks yang telah disepakati. Ayat ini juga menegaskan menunda-nunda menuliskan hutang bukanlah sesuatu yang baik dalam konteks bisnis. Pada penggalan berikutnya, Allah menegaskan bahwa hendaklah orang yang berhutang itu menyampaikan kepada juru tulis mengenai hutang yang diakuinya itu, berapa jumlahnya, syarat, dan waktunya. Semua itu sebenarnya adalah untuk menghindarkan terjadinya permasalahan di belakang hari. Seringkali pemberian hutang dimaksudkan sebagai media untuk saling tolong-menolong berubah menjadi permusuhan pada saat salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap hutang piutangnya. Nah, jika yang berhutang itu bodoh, mengatur urusannya itu dengan baik, pendek akalnya, atau tidak dapat mendiktekan karena kebodohannya atau karena ada gangguan pada lisannya, atau karena salah satu lain sebab lainnya, tidaklah walinya mengambil tegas mendiktekan hutang piutangnya. Lagi-lagi di sini ditegaskan, wali yang berperan itu juga haruslah adil. Adil dalam ayat ini adalah cermat, tidak sembrono sehingga tidak merugikan orang atau orang yang dibatalkannya. Barangkali karena hutang tersebut tidak berhubungan sama sekali dengan dirinya, ia melakukan perbuatan sesuka hatinya. Nah, sampai di sini selesailah ajaran Allah yang berhubungan dengan catatan hutang piutang. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurma. Pertanyaan yang kerap diajukan dalam memahami ayat ini adalah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan persaksian laki-laki dengan persaksian perempuan? Mengapa harga kesaksian seorang laki-laki setara dengan kesaksian dua orang perempuan?
Dalam konteks kesetaraan gender, pemaknaan ayat ini sering dipertanyakan. Alasan yang sering dikemukakan para ulama adalah laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam konteks muamalah, yang berperan lebih besar adalah laki-laki. Perhatikan perempuan dalam bidang muamalah ini terasa kurang. Jika persaksian itu hanya mengandalkan seorang wanita, dikhawatirkan ia lupa sehingga tidak bisa memberikan persaksian yang adil. Atas dasar inilah dibutuhkan satu orang perempuan lagi yang melengkapi kesaksian tersebut. Di dalam tafsir Departemen Agama, kita akan menemukan satu argumentasi yang sangat populer di kalangan ulama tradisional. Dengan mengutip Syekh Ali Ahmad Al-Jurjani dinyatakan, laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya. Karena itu, perempuan lebih lemah iradahnya, kurang banyak menggunakan pikiran dalam masalah pelik. Lebih-lebih apabila dalam keadaan benci dan marah, dia akan gembira atau sedih karena satu hal yang kecil. Lain halnya dengan laki-laki, dia sanggup tabah dan sabar menanggung kesukaran. Dia tidak menetapkan satu urusan kecuali setelah memikirkan dengan matang. Dalam konteks ayat ini, muamalah adalah bidang yang lebih banyak menggunakan pikiran ketimbang perasaan. Selanjutnya, jika pada pangkal ayat Allah berbicara dalam konteks transaksi yang tidak tunai dan karenanya harus ditulis di bagian ayat akhir, Allah berbicara tentang transaksi tunai. Poin dari ayat ini sesungguhnya adalah agar para pihak yang terlibat dalam muamalah secara bersama-sama berkomitmen menegakkan keadilan, menegakkan persaksian, agar timbul keyakinan dan saling percaya. Kepercayaan dalam dunia bisnis adalah mutlak. Oleh sebab itu, sejatinya orang yang terlibat dalam bisnis tidak boleh membangun bisnisnya terlebih jika proyeknya berjenis musyarakah dengan ketidakjujuran. Saling mempercayai adalah syarat mutlak untuk suksesnya bisnis tersebut. Jika dalam transaksi yang tidak tunai diwajibkan untuk menuliskannya, dalam transaksi yang tunai kita tidak diwajibkan untuk menuliskannya. Kendati demikian, Allah menganjurkan kita untuk menghadirkan para saksi. Lagi-lagi, hikmah yang dapat kita petik adalah agar terbangun rasa percaya dan terwujudnya kehati-hatian dalam bisnis. Pada penghujung ayat, Allah memperingatkan agar juru tulis, saksi, dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak yang lain. Jangan menyulitkan dan jangan pula salah satu pihak bertindak yang berakibat merugikan orang lain. Sebab terlaksananya perjanjian dengan baik bila masing-masing pihak mempunyai niat yang baik terhadap pihak yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia bertakwa kepadanya dengan memelihara diri agar selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia mengajarkan kepada manusia segala yang berguna baginya, yaitu cara memelihara harta dan cara menggunakannya, sehingga menimbulkan ketenangan bagi dirinya dan orang-orang yang membantunya dalam usaha mencari dan menggunakan harta itu. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia dan Dia akan memberi balasan sesuai dengan perbuatan itu. Menarik membaca penafsiran Abdullah Yusuf Ali yang menyatakan bagian ayat ini mengenai transaksi-transaksi sehubungan dengan pembayaran kemudian atau penyerahan kemudian hari. Bagian kedua mengenai transaksi-transaksi. Bila pembayaran dan penyerahan bayarannya dijanjikan pada suatu waktu dan tempat tertentu, kemudian hari, atau pembayarannya dilakukan dengan tunai sekarang dan penyerahan barang menurut kontrak itu dilakukan pada waktu dan tempat tertentu kemudian hari. Dalam hal ini dianjurkan membuat dokumen tertulis, tetapi ini sudah merupakan suatu ketentuan bahwa kata-kata selanjutnya dalam ayat ini, yakni bahwa itu lebih adil, lebih memperkuat kesaksian,
dan lebih menjauhkan kamu dari keraguan dan seterusnya, mengandung arti bahwa ini bukan hukum wajib. Contoh-contoh bentuk kemudian pembayaran tunai dan penyerahan barang dengan segera tidak memerlukan kesaksian tertulis, tetapi nampaknya transaksi-transaksi demikian, saksi-saksi lisan tetap dilanjutkan. Tidak kalah menariknya dalam konteks etika, seorang akuntan dan sekaligus menjadi substansi yang membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah masih menurut Abdullah Yusuf Ali, si penulis dalam hal ini menempatkan diri sebagai seorang kepercayaan. Oleh karena itu, ia harus ingat untuk bertindak seolah ia berada di hadapan Allah. Dengan bersikap seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak, kemampuan menulis itu harus dianggap sebagai bakat pemberian Allah dan ia harus mempergunakan itu sebagai pengabdian kepadanya. Di tengah-tengah penduduk yang buta huruf, kedudukan penulis ini meminta tanggung jawab yang lebih besar. Berkaitan dengan ayat di atas adalah menarik jika di awal ini kita mencermati komentar Syafi'i Antonio tentang ayat di atas. Dalam mengantarnya terhadap buku yang berjudul Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori, karya Iwan Triyuwono, beliau mengatakan ayat di atas merupakan arahan sekaligus bukti terkuat bahwa Islam adalah risalah yang sangat mendorong untuk tertib administrasi dan transparansi. Semua transaksi terlebih lagi yang future delivery harus ditulis secara apik dan detail. Hal ini tersurat dari penekanan perintah menulis yang diulang tak kurang dari 5 kali dalam 5 baris pesan. Sebagai pengejawantahan perintah ini, umat Islam sepanjang sejarah telah memulai tradisi pencatatan transaksional accounting yang sangat mengagumkan. Sahabat Nabi Hasan Ibnu Thabit misalnya telah mengaplikasikan double entry system dalam administrasi Diwan Bait al-Mal beratus tahun sebelum Lucas Fascioli dari Italia yang disebut-sebut sebagai bapak ilmu akuntansi. Adiwarman Akarim, seorang pemikir ekonomi Islam, ketika mengomentari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, mengatakan tekanan Islam terhadap akuntansi setidaknya ada 2 poin penting. Yang pertama, sikap kejujuran atau adil yang mutlak dipegang bagi seorang pencatat atau akuntan. Perintah ini mengandung konsekuensi. Jika melakukan ketidakjujuran, dampaknya bukan kekacauan dalam arus pencatat ini sendiri, tapi dan hal ini telah terbukti secara empiris ketidakjujuran itu berdampak serius bagi hajat hidup banyak kalangan. Kedua, dalam kerangka menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang bermakna menjaga keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan bisnis atau keperluan lainnya, Islam menegaskan urgensi pencatatan setiap transaksi atau hubungan niaga yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan persoalan yang akan timbul. Makna filosofis dan kemanusiaan adalah proporsi pencatatan atau akuntansi demi menjaga keharmonisan hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bekerja sama. Hal ini merupakan refleksi kedamaian yang memang menjadi garis besar haluan Islam. Bahwa kejujuran seorang akuntan dalam bisnis sangat penting. Adiwarman menuliskan jika ia sejak awal bekerja dilandasi prinsip kejujuran, bisa diharapkan hasil akhirnya akan mencapai kondisi yang didambakan. Kejujuran kerja akuntan jelas akan menciptakan efisiensi, terutama dalam pendanaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kecurangan karena dipesan oleh pihak tertentu untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan plafonnya, yang terjadi bukan hanya pembengkakan jumlah nilai proyek pembiayaan, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaan atau korupsi.
Tindakan ilegal ini bagian integral yang pasti dilakukan sebagai tindak lanjut pemesanan terhadap sang akuntan. Ahli akuntansi syariah Iwan Triwono menuliskan di dalam bukunya bahwa ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang sebetulnya memberikan dorongan kuat pada muslim untuk menggunakan akuntansi dalam setiap bisnis dan transaksi yang dilakukannya. Oke, untuk selanjutnya adalah kontekstualisasi ekonomi. Iwan Triwono di dalam bukunya yang berjudul Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah menjelaskan bahwa kelahiran akuntansi syariah tidak terlepas tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank. Dengan demikian, kelahiran akuntansi syariah tidaklah berada dalam ruang yang vakum tetapi distimulasi oleh banyak faktor yang berinteraksi begitu kompleks, non-linear, dinamis dan berkembang. Faktor-faktor seperti kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, peningkatan kesadaran, keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat studi dan lain-lainnya dari umat Islam. Semuanya berinteraksi secara kompleks dan akhirnya melahirkan paradigma syariah dalam dunia perakuntansian. Sebelum menguraikan pengertian akuntansi syariah, Iwan Triwono merasa perlu untuk menjelaskan pengertian akuntansi secara umum. Menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant membuat Statement of the Accounting Principle Board nomor 4 yang menetapkan bahwa akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa dan berfungsi memberikan informasi kuantitatif terutama informasi keuangan tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional di antara beberapa alternatif tindakan. Selanjutnya, Williams et al. Mengartikan akuntansi sebagai sebuah aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi. Kemudian Hillman menuliskan akuntansi adalah sistem informasi dan ia menyajikan informasi keuangan tentang sebuah bisnis di mana dengan informasi tersebut para pengguna membuat keputusan. Dan akuntansi konvensional seperti yang terlihat pada definisi di atas yang umumnya berkembang dalam ekonomi kapitalis yang menerangkan bahwa akuntansi modern tidak lagi mampu merefleksikan realitas non-ekonomi yang diciptakan perusahaan. Ia hanya mampu mengakui dan merefleksikan peristiwa ekonomi itu. Itu pun yang sifatnya privat seperti private cost atau benefits. Sebaliknya, ia tidak mampu mengakui public cost atau benefits. Iwan dengan tegas menyatakan, akar kelemahan akuntansi modern memang terletak pada egoisme. Suatu hal yang penting dicatat, bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan yang kapitalistik, maka informasi yang disampaikannya mengandung nilai-nilai kapitalistik. Kemudian, keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil seorang yang berdasarkan para informasi ini juga mengandung nilai-nilai kapitalistik. Akhirnya, realitas yang diciptakan adalah realitas kapitalistik. Dengan makna lain, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik pula. Jaringan kuasa inilah yang akhirnya mengikat dan melilit manusia dalam sasaran kapitalisme. Sebaliknya, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan syariah, artinya dalam bingkai syariah, maka informasi yang dilahirkannya akan mengandung nilai-nilai syariah yang ujungnya akan bermuara pada kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, pada ayat di atas Allah sangat menegaskan urgensi keadilan itu sendiri. Kata adil dan benar jatinya menjadi patokan untuk membangun akuntansi syariah yang dapat menciptakan realitas tauhid
Dan kata benar dan adil juga mengandung konsekuensi epistemologis dan metodologis, yaitu bagaimana kita membangun ilmu atau teori akuntansi yang benar. Jadi, intinya akuntansi syariah dapat dijadikan instrumen untuk membebaskan manusia dari ikatan jaringan kuasa kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu, dan kemudian diikatkan pada jaringan kuasa ilahi. Dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah ini akan tercipta realita tauhid, yaitu realita yang syarat dengan jaring kuasa tauhid yang mendorong kesadaran manusia pada kesadaran tauhid.